Sepanjang semester 1 2020, seiring dengan pandemi COVID-19 di seluruh dunia, memberikan dampak yang signifikan kepada seluruh industri, tidak terkecuali industri migas. Di kondisi dan dampak pandemi COVID yang tidak pernah terjadi sebelumnya ini, juga menyebabkan Pertamina menghadapi triple shock, yakni di Pemprov DKI Jakarta juga terkena dampak langsung. Pendapatan pajak turun dari 50,17 triliun menjadi 22,5 triliun, tinggal 45%. Anggaran kita turun dari 87,9 menjadi 47,2 triliun, tinggal 53%. Belum pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari 40 triliun. Ahok pernah bilang Pertamina merem saja untung katanya, tinggal diawasi saja, tapi ternyata nggak untung kan? Kalau sudah benci, apapun yang dilakukan orang yang dibenci itu bakalan selalu salah meskipun dia benar. Seperti itulah yang terjadi saat ini pada Ahok. Kebencian yang ditorehkan atas nama agama itu mampu membutakan hati dan pikiran orang-orang yang ngakunya religius pemegang kunci surga. Tragis jadinya, ngakunya religius mengerti betul tentang Tuhan dan agama, sampai merasa layak masuk surga. Tapi dalam praktek hidupnya, tingkah dan perbuatan mereka justru tidak mencerminkan sifat-sifat ketuhanan itu sendiri. Ucapan dan perbuatan manusia-manusia yang sudah dirasuki kebencian atas nama agama ini justru memancarkan kejahatan dan kebuasan iblis. Semuanya dapat terlihat dengan jelas dari kebencian mereka pada Ahok. Apapun yang dilakukan Ahok sekalipun itu bermanfaat tetap akan dicemooh oleh kaum pembenci ini. Tanpa data dan fakta, kaum rasis mabuk agama ini akan langsung ngablak menghujat demi melampiaskan kebenciannya pada Ahok. Justru memalukan Tuhan dan agama jadinya. Dan faktanya, selama semester pertama 2020, yang artinya di tengah masa penyebaran virus corona, PT Pertamina Persero dilaporkan mengalami kerugian bersih sebesar 767,91 juta US dollar atau setara dengan 11,13 triliun rupiah. Ahok yang menjabat sebagai komisaris utama Pertamina langsung jadi sasaran tembak, dihujat dengan sumpah serapah oleh kaum pembenci. Namanya juga kaum pembenci, mata air hatinya pasti kebencian semua isinya. Mau data dan faktanya seperti apa, mereka tak akan mau peduli. Yang penting hasrat kebenciannya tersalurkan. Padahal faktanya, semua industri minyak dan gas atau migas dunia di masa pandemi COVID-19 ini memang cenderung merugi karena terpukul dari dua sisi, baik hulu maupun hilir. Semua industri migas dunia saat ini sedang diperhadapkan pada harga minyak yang rendah. Seiring dengan pandemi COVID-19 di seluruh dunia, memberikan dampak yang signifikan kepada seluruh industri, tidak terkecuali industri migas. Seluruh major oil company di dunia terdampak dengan penurunan kinerja yang cukup dalam, bahkan banyak yang mengalami kerugian jauh lebih besar dari Pertamina. Sementara, konsumsi sektor pengguna BBM dan gas relatif rendah akibat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang akan langsung berdampak pada anjloknya penjualan dan pendapatan usaha. Secara spesifik, ada 3 alasan kerugian yang diderita Pertamina. Berikut penjelasannya. Kondisi dan dampak pandemi COVID yang tidak pernah terjadi sebelumnya ini juga menyebabkan Pertamina menghadapi triple shock, yakni penurunan konsumsi BBM di dalam negeri, kerugian selisih kurs karena pergerakan nilai tukar dolar terhadap rupiah, serta penurunan harga minyak mentah dunia yang mempengaruhi keekonomian di bisnis hulu migas. Saat ini, harga minyak dunia memang sedang terjun bebas. Pada pertengahan April 2020 lalu, harga minyak mentah dunia kompak terjun bebas dengan laju koreksi minyak acuan Amerika Serikat yang jatuh paling dalam, terendah sejak penurunan yang pernah terjadi di tahun 2002. Lucunya, turunnya harga minyak dunia yang sempat menyentuh titik minus ini membuat Pertamina didorong oleh orang-orang ngablak sok tahu untuk menurunkan harga BBM, baik gasolin Pertasaris maupun gasoil. Padahal,
harga BBM tak cuma ditentukan oleh harga minyak dunia, tapi juga kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kini tengah melemah. Sementara pengeluaran Pertamina untuk membeli minyak mentah, impor BBM, sampai biaya produksi semuanya dalam dolar. Jika kita beli dan memproduksi pakai dolar, lalu kita jual produknya dengan rupiah, maka pasti akan ada selisih kurs. Hal ini menyebabkan keseimbangan pengeluaran dan pemasukan jadi terganggu, terdepresiasi, dan makin kecil. Dalam kondisi normal, saat harga minyak ICP atau Indonesia Crude Price turun, biasanya harga hilir juga ikut turun. Tetapi, kondisi di hilir saat ini juga sedang amburadul penjualannya akibat berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah gara-gara PSBB akibat serangan corona. Tidak ada pembeli jadinya. Itu artinya, pemasukan anjlok untuk menopang biaya produksi dan pengelolaan infrastruktur Pertamina. Sementara hilir turun pendapatannya. Kegiatan di hulu tidak bisa di-stop karena untuk melakukan itu butuh biaya lebih besar. Dan jika sudah berhenti, untuk mengaktifkannya lagi tidak mudah dan butuh biaya besar juga. Jadi, ada Ahok atau tidak di Pertamina, triple shock inilah yang sedang dihadapi Pertamina saat ini. BTW, Kadrun ngerti nggak ya arti triple shock? Triple itu 3 ya Drun, shock itu goncangan. Sudah detail banget tadi penjelasannya di atas. Kebangetan kalau masih belum paham juga. Tak perlu diperpanjang lagi, kita rasa penjelasan detail seperti itu sudah lebih dari cukup buat orang-orang waras yang mau memakai hati dan pikirannya dengan baik. Jika Kadrun masih terus menyalahkan Ahok atas kerugian Pertamina 11 triliun ini, sebenarnya itu juga tindakan koplak salah alamat. Ahok itu komisaris. Keberadaan Ahok di Pertamina adalah sebagai pengawas. Jika kita analogikan dalam bentuk pemerintahan daerah, komisaris itu setara dengan DPRD dalam sebuah provinsi. Jadi, pemerintah provinsi mengalami kerugian, kok lucu yang disalahkan DPRD-nya. Terus gubernurnya bener gitu. Just info, akhir Mei 2020 lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan bahwa Pemprov DKI mengalami kerugian lebih dari 40 triliun rupiah akibat COVID-19. Di Pemprov DKI Jakarta juga terkena dampak langsung. Pendapatan pajak turun dari 50,17 triliun menjadi 22,5 triliun, tinggal 45%. Belum pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari 40 triliun. Konsekuensinya, keputusan relokasi anggaran harus diambil, tidak ada pilihan. Anies akhirnya melakukan relokasi anggaran, salah satunya dengan jalan memotong 50% tunjangan PNS di DKI Jakarta. Jika kita mau konsisten, dari sini kita bakal simpulkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berdosa lebih besar daripada Ahok. Kenapa demikian? Yang pertama, Ahok itu komisaris setara dengan DPRD, lembaga legislatif yang melakukan pengawasan. Sementara tanggung jawab terbesar berada di tangan lembaga eksekutif setara dengan Anies sebagai Gubernur DKI. Jika terjadi kegagalan di Pemprov DKI dan kita menyalahkan DPRD-nya, disitulah kelihatan secara nyata kegoblokan akut. Yang kedua, jika Ahok menyebabkan kerugian Pertamina sebesar 11 triliun, bandingkan dengan Anies yang menyebabkan kerugian Pemprov DKI sebesar 40 triliun. Kerugian 11 triliun dan 40 triliun lebih besar mana? Itu artinya sebodoh-bodohnya Ahok masih lebih bodoh lagi Anies. Itu juga berarti sejahat-jahatnya Ahok masih lebih jahat Anies. Akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan, sebagai presiden, Jokowi punya banyak kekurangan. Tapi sekurang-kurangnya pemerintahan Jokowi saat ini akan lebih amburadul lagi jika negeri ini dikendalikan oleh Kadrun dan segerombolannya. Kita tentu masih ingat sebuah kalimat, pintarlah sedikit, tak perlu banyak-banyak. Dan ternyata, yang sedikit itu pun tak dipunyai oleh mereka. Yang ada di hati dan pikiran mereka sejak dulu sampai sekarang hanyalah satu, kebencian.